Ini adalah sebuah kisah azab yang diterima oleh laki-laki tamak yang melakukan pesugihan dan memelihara babi ngepet demi menjadi kaya dalam sekejap. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, kehidupan berjalan sederhana. Warga menggantungkan hidup pada pertanian dan perdagangan kecil-kecilan. Di siang hari, suara anak-anak bermain masih terdengar di jalan tanah yang membelah rumah-rumah kayu. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, suasana desa berubah. Tidak ada lagi canda tawa di malam hari. Pintu rumah dikunci lebih awal. Lampu-lampu dimatikan dengan terburu-buru, seakan takut menarik perhatian sesuatu yang tidak boleh dilihat. Kehilangan menjadi hal yang biasa. Uang yang disimpan di bawah bantal menghilang tanpa jejak. Perhiasan raib, bahkan hewan ternak lenyap begitu saja tanpa ada tanda-tanda pencurian. Beberapa orang mulai berbisik bahwa ini bukan ulah maling biasa. Sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai. Namun kehilangan harta bukan satu-satunya yang membuat desa itu dipenuhi ketakutan. Dalam 3 bulan terakhir, 3 orang meninggal secara misterius. Mereka ditemukan dengan wajah penuh ketakutan. Tubuh kaku seakan mengalami siksaan tak terlihat sebelum menghembuskan napas terakhir. Semua korban memiliki kesamaan. Mereka pernah berbicara lantang tentang kehilangan mereka dan berjanji akan mencari tahu siapa dalangnya. Yang paling tragis adalah kematian Wira, seorang pemuda yang baru menikah. Ia dikenal sebagai orang yang skeptis terhadap hal-hal mistis. Malam sebelum ditemukan tewas, ia bersumpah akan berjaga dan menangkap pencuri yang telah mencuri uang tabungan istrinya. Keesokan paginya, tubuhnya ditemukan membiru di tengah ladang. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang membekukan darah siapapun yang melihatnya. Desa itu semakin sunyi. Orang-orang mulai berbicara dalam bisikan. Tak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Beberapa orang percaya bahwa desa mereka telah dikutuk. Di tengah ketakutan yang semakin menjadi-jadi, seorang laki-laki bernama Dharma justru mulai hidup lebih mewah. Ia yang dulunya sering mengeluh soal kemiskinan, kini tampak lebih tenang. Pakaiannya lebih rapi, rumahnya yang dulu reot kini diperbaiki, dan ia sering terlihat membeli barang-barang mahal. Warga berbisik-bisik, bertanya-tanya dari mana Dharma mendapatkan semua itu. Tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Hingga suatu malam, seorang perempuan tua, Mak Rati, memecah keheningan. Ada yang memelihara iblis di desa ini, bisiknya kepada seorang tetangganya. Tak ada yang berani menanggapi. Tapi dalam hati mereka, semua orang mulai memikirkan hal yang sama. Dan malam-malam berikutnya, ketakutan di desa semakin menjadi-jadi. Dharma bukanlah seseorang yang menonjol di desa itu. Ia hanyalah pria berusia 40-an yang hidup sederhana bersama istri dan kedua anaknya. Sehari-hari, ia bekerja sebagai buruh tani, membantu siapa saja yang membutuhkan tenaganya. Namun kehidupannya tidak pernah benar-benar membaik. Penghasilannya pas-pasan, bahkan sering kurang. Dulu, ia adalah seorang pedagang kecil yang mencoba berjualan hasil bumi di pasar kota. Tapi usahanya bangkrut setelah beberapa kali mengalami kerugian. Sejak saat itu, Dharma menjadi pemarah, sering mengeluh tentang nasib buruknya. Ia merasa dunia tidak adil, bahwa kerja kerasnya tidak pernah membuahkan hasil. Apa gunanya bekerja keras kalau tetap miskin? Gerutunya pada suatu malam, ketika istrinya Sari mencoba menghiburnya. Sari hanya diam. Ia tahu suaminya sedang dalam keadaan frustrasi, tapi ia tak tahu harus berkata apa. Keinginan Dharma untuk kaya semakin menjadi-jadi ketika ia melihat tetangganya, Kang Ranta, mendadak sukses setelah merantau ke kota. Kang Ranta yang dulunya sama miskinnya dengan Dharma, kini pulang dengan membawa motor baru, rumahnya direnovasi, dan istrinya mengenakan perhiasan emas.
Dharma iri. Ia bertanya-tanya bagaimana Kang Ranta bisa begitu beruntung. Namun setiap kali ditanya, Kang Ranta hanya tersenyum dan berkata, "Rezeki sudah ada jalannya, Dar." Jawaban itu tidak memuaskan Dharma. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, ketika Dharma tengah duduk sendirian di depan rumah, seorang pria tua yang tidak dikenalnya datang menghampirinya. Pria itu berwajah keriput, mengenakan jubah hitam dan membawa tongkat kayu yang terlihat seperti akar pohon. "Kau ingin kaya, Nak?" tanyanya dengan suara parau. Dharma terkejut. "Apa urusanmu, Pak Tua?" Pria itu tersenyum samar, lalu menundukkan kepala. "Aku hanya melihat seseorang yang butuh jalan keluar." Dharma diam menatap pria itu penuh curiga. Tapi di dalam hatinya, pertanyaan itu menghantui pikirannya. Ia ingin kaya. Ia ingin keluar dari kemiskinan yang menjeratnya. Pria tua itu mengulurkan tangan. Telapak tangannya penuh kerutan, seperti kulit kayu. "Ada cara," katanya pelan. "Tapi kau harus siap menerima akibatnya." Dharma menelan ludah. "Cara apa?" Pria tua itu tersenyum lebih lebar. "Pesugihan." Angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Daun-daun kering berguguran, seakan mendengar percakapan mereka. Di dalam hatinya, Dharma tahu bahwa ia baru saja berdiri di ambang keputusan yang tidak bisa diubah. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Bulan yang biasanya bersinar terang, kini tertutup awan pekat. Angin berhembus dingin, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti bisikan. Dharma berdiri di depan rumahnya, menatap jalan setapak yang membentang ke arah hutan di pinggiran desa. Kata-kata pria tua misterius itu terus terngiang di kepalanya. "Jika kau benar-benar ingin kaya, datanglah ke Gunung Keramat. Tapi ingat, harga yang harus kau bayar bukanlah harta biasa. Kau harus siap mengorbankan sesuatu yang lebih berharga." Dharma menghela napas dalam, lalu melangkah pergi. Di tangannya, ia menggenggam seikat bunga 7 rupa dan dupa hitam yang diberikan pria tua itu. Perjalanan yang mencekam Gunung Keramat terletak di ujung desa, dikelilingi hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Tempat itu dikenal sebagai wilayah angker, penuh dengan cerita mistis tentang makhluk halus dan arwah penasaran. Setiap langkah yang diambil Dharma terasa berat. Pepohonan di sekitarnya semakin rapat, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak mengikuti langkahnya. Sesekali, ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik semak-semak. Namun setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya kegelapan. Setelah hampir 1 jam berjalan, Dharma tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di sana, ada sebuah batu besar berbentuk menyerupai kursi. Di sekelilingnya, banyak sesajen yang sudah mengering, bekas-bekas ritual yang pernah dilakukan orang lain. Dharma merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, lalu meletakkan bunga dan dupa di atas batu seperti yang diperintahkan pria tua itu. Ia menyalakan dupa, lalu duduk bersila di depan batu. "Tutup matamu, panggil mereka dalam hatimu. Jika mereka setuju, kau akan diberi jalan. Jika tidak..." Dharma tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika makhluk itu menolak. Pertemuan dengan makhluk gaib. Ketika asap dupa mulai mengepul, Dharma merasakan udara di sekitarnya berubah. Angin berhenti berhembus. Suara jangkrik yang tadinya memenuhi malam mendadak lenyap. Seketika, suara berat dan dalam terdengar dari kegelapan. "Kau yang memanggil kami." Dharma membuka matanya, jantungnya berdebar kencang. Di depannya, sosok tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri. Makhluk itu memiliki tubuh hitam berbulu, dengan tangan panjang dan kuku tajam. Di sebelahnya, ada sosok lain yang lebih kecil, menyerupai babi hitam dengan mata yang berkilat keemasan. Dharma menahan napas. Makhluk besar itu mendekat, menatapnya lekat-lekat. "Apa yang kau inginkan?" Dharma menelan ludah.
Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Aku ingin kaya. Aku ingin punya harta yang tak habis-habis." Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. "Harta bisa kau dapatkan, tapi ada harga yang harus kau bayar." Dharma mengangguk cepat. "Aku siap." Makhluk itu tertawa pelan, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Dharma. "Kau harus memberikan sesuatu yang paling berharga bagimu, darah keluargamu." Dharma terdiam. Tubuhnya mendadak terasa dingin. Ia tahu ini bukan sekadar kesepakatan biasa. Ini adalah jalan tanpa kembali. Namun di dalam hatinya yang penuh dengan keserakahan, ia mulai berpikir, siapakah yang akan ia korbankan? Dharma menatap makhluk hitam berbulu itu dengan mata yang mulai dipenuhi kebimbangan. Dadanya bergemuruh, pikirannya berputar liar. Ia telah datang sejauh ini dan sekarang ia harus memilih. Darah keluargamu, satu nyawa untuk satu pintu kekayaan. Suara makhluk itu menggema, seakan menembus relung terdalam jiwanya. Dharma mengepalkan tangannya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa memilih seseorang dari keluarganya bukanlah hal yang mudah. Namun pikirannya yang telah dikaburkan oleh keserakahan mulai mencari jalan keluar. Pilihan yang menghantui. Pikirannya melayang ke istri dan kedua anaknya. Sari, istrinya, adalah wanita yang setia. Ia selalu berada di sisinya, bahkan ketika keadaan ekonomi mereka memburuk. Namun, Dharma sadar bahwa Sari tidak akan membiarkannya melakukan ini. Anak pertamanya, Ardi, berusia 10 tahun, cerdas dan ceria. Sedangkan si bungsu, Wulan, baru berusia 5 tahun, polos dan selalu menggenggam tangannya sebelum tidur. Dharma menutup matanya. Jika harus memilih, maka pilihannya jatuh pada yang paling kecil. "Anak bungsuku," ucapnya dengan suara nyaris berbisik. Makhluk itu menyeringai lebar, seakan puas dengan keputusan Dharma. "Baik, bawalah anak itu ke sini besok malam. Jika kau mencoba mengkhianati perjanjian ini, maka nyawamu sendiri yang akan menjadi gantinya." Dharma mengangguk lemah. Ia tahu tidak ada jalan untuk mundur. Kembali ke rumah saat ia kembali ke desa, langit mulai terang. Udara dingin malam telah berganti dengan embusan angin pagi yang sejuk. Namun Dharma tidak merasakan ketenangan sedikit pun. Saat masuk ke rumah, ia melihat Sari sedang memasak di dapur. Bau nasi hangat bercampur dengan aroma ikan goreng memenuhi udara. "Abah dari mana semalam?" tanya Sari dengan nada curiga. Dharma hanya menggeleng. "Cari angin," jawabnya singkat, lalu duduk di kursi kayu di ruang tengah. Wulan berlari menghampirinya, memeluk kakinya erat. "Abah, tadi Wulan mimpi Abah pergi jauh. Jangan tinggalin Wulan ya," ujar anak itu dengan suara manja. Dharma tertegun. Dadanya terasa sesak. Ia mengusap kepala anaknya perlahan, merasakan lembutnya rambut hitam itu di telapak tangannya. "Abah nggak kemana-mana, nak," ucapnya pelan, tapi kata-kata itu terasa kosong. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Rasa takut yang perlahan mulai menusuk nuraninya. Malam yang dihantui dosa. Saat malam tiba, Dharma mulai gelisah. Ia tahu bahwa ini adalah malam terakhir Wulan. Di dapur, ia melihat pisau besar yang biasa digunakan Sari untuk memotong daging. Ia menggenggamnya, menimbang-nimbang beratnya di tangannya. Wulan sudah tertidur pulas di ranjang kayu kecilnya. Wajahnya terlihat begitu damai, tanpa mengetahui bahaya yang mengintainya. Dharma berdiri di samping tempat tidur anaknya. Tangannya gemetar. "Jika kau ragu, maka perjanjian ini batal. Dan kau akan mati dengan cara yang lebih mengerikan." Suara makhluk itu kembali terdengar di kepalanya. Dharma mengangkat pisau itu perlahan. Air matanya mulai mengalir, tapi ia mencoba mengabaikan suara hatinya. Tiba-tiba, Wulan menggeliat dalam tidurnya. Ia menggumam dengan suara kecil, "Abah,
Jangan tinggalin Wulan ya. Dharma terdiam. Tangan yang memegang pisau itu kini bergetar semakin hebat. Napasnya memburu. Pikirannya berperang antara keserakahan dan kasih sayang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa jika ia tetap melanjutkan ini, maka ia bukan lagi manusia. Ia akan menjadi sesuatu yang lebih mengerikan dari makhluk yang menuntutnya. Tetapi, di satu sisi, kekayaan yang dijanjikan sudah begitu dekat. Apakah ia akan menyelesaikan ritual ini? Atau justru ia sendiri yang akan menjadi korban dari perjanjian ini? Dharma berdiri kaku di samping tempat tidur Wulan. Cahaya lampu minyak di sudut kamar berkelip lemah, menciptakan bayangan goyah di dinding kayu. Tangan kanannya yang menggenggam pisau terus bergetar, keringat dingin membasahi dahinya. Wulan, anak bungsunya, tidur dengan tenang. Napasnya teratur, sesekali tubuh kecilnya bergerak seiring mimpinya. Suara makhluk itu kembali menggema di dalam kepalanya. Lakukan sekarang, atau kau sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Dharma menutup mata, mencoba menguatkan hatinya. Ia sudah sejauh ini, tidak ada jalan mundur. Dengan satu gerakan cepat, ia mengangkat pisau tinggi-tinggi. Namun tiba-tiba, Abah! Wulan terbangun, matanya yang kecil menatap Dharma dalam cahaya remang-remang. Ia tersenyum lemah, lalu berguling memeluk guling kesayangannya. Abah kenapa megang pisau? Jantung Dharma seakan berhenti berdetak. Ia tercekat, tak bisa menjawab. Seketika, perasaan yang selama ini ia tekan mulai membanjiri hatinya. Rasa bersalah, ketakutan, dan kasih sayang yang selama ini terselimuti oleh keserakahan, kini meledak dalam dirinya. Tangan yang menggenggam pisau itu terkulai lemas. Dharma jatuh berlutut di samping tempat tidur anaknya. Ampuni Abah, Wulan. Bisiknya pelan, air matanya jatuh membasahi lantai. Teror dari makhluk gaib. Tiba-tiba, suhu di ruangan berubah drastis. Angin dingin berhembus, lampu minyak mendadak padam, dan ruangan menjadi gelap gulita. Dari sudut kamar, suara geraman rendah terdengar, semakin lama semakin dekat. Dharma menoleh dengan mata penuh ketakutan. Di sana, dalam bayangan, sepasang mata merah menyala muncul, menatapnya dengan murka. Kau berani melanggar perjanjian ini, manusia. Suara itu terdengar menggelegar, memenuhi ruangan dengan energi mengerikan. Tubuh Dharma langsung terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya. Tiba-tiba, dada Dharma terasa sesak. Ia terjatuh ke lantai, mencakar-cakar tenggorokannya sendiri seperti kehabisan udara. Abah! Wulan berteriak ketakutan, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dari balik kegelapan, sosok hitam berbulu dengan tanduk melengkung mulai muncul. Wajahnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berkilat dalam kegelapan. Aku akan mengambil nyawamu sebagai ganti. Dharma meronta, mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Tangan tak kasat mata itu semakin kuat menekan lehernya. Di saat yang sama, pintu kamar mendadak terbuka. Dharma, apa yang kau lakukan? Sari berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh kepanikan. Begitu melihat Dharma tergeletak dengan wajah membiru, ia berlari mendekatinya. Tanpa pikir panjang, Sari meraih segenggam garam yang biasa ia simpan di dapur, lalu melemparkannya ke arah makhluk gaib itu. Pergi kau, jangan ambil suamiku. Terdengar suara mendesis, diikuti raungan keras. Makhluk itu mundur, matanya yang merah menyala berubah, menjadi lebih gelap. Saat itulah cengkeraman di leher Dharma mengendur. Ia terbatuk keras, menarik napas dalam-dalam, sementara tubuhnya masih gemetar hebat. Makhluk itu melayang mundur, menatap Dharma dengan penuh kemarahan. Kau akan menyesal, manusia. Kutukan ini tidak akan berakhir di sini. Dengan suara menggelegar, makhluk itu menghilang, meninggalkan udara yang mendadak menjadi lebih ringan. Dosa yang tak akan terhapus Dharma tergeletak di lantai, terengah-engah, sementara Sari dan Wulan menangis di sampingnya. Ia telah selamat malam ini.
Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa semuanya belum berakhir. Makhluk itu telah meninggalkan sesuatu, kutukan yang akan menghantuinya, mungkin seumur hidupnya. Dan ia tahu, harga dari keserakahan tidak pernah murah. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sejak makhluk itu menghilang, Dharma tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar dengan mata kosong, tubuhnya masih gemetar, sementara Sari memeluk Wulan yang terus menangis ketakutan. Di luar rumah, angin berhembus kencang. Sesekali terdengar suara ranting patah dan desir langkah samar di pekarangan. Suasana terasa mencekam, seakan sesuatu masih mengintai dari kegelapan. Dharma tahu ini belum berakhir. Pertanda buruk keesokan paginya, Dharma berusaha menjalani hari seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Saat ia berjalan di sekitar desa, orang-orang yang bertemu dengannya menatapnya aneh. Beberapa dari mereka bahkan terlihat gelisah, seakan ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman berada di dekatnya. "Pak Dharma, kamu kenapa? Mukamu pucat sekali," tanya Pak Lurah yang kebetulan melewatinya. Dharma tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan segera berlalu. Namun saat ia berjalan melewati rumah Bu Lastri, seorang anak kecil yang sedang bermain tiba-tiba menangis histeris. "Ada hantu! Ada hantu!" jerit bocah itu sambil menunjuk Dharma. Warga yang mendengar segera berlari mendekat. "Ada apa ini?" tanya Bu Lastri, panik melihat anaknya yang terus berteriak ketakutan. Dia bukan manusia," seru bocah itu menunjuk Dharma dengan jari gemetar. Jantung Dharma berdegup kencang. Ia mundur selangkah, merasakan tatapan tajam dari para warga. "Apa maksudnya ini, Dharma?" tanya Pak Lurah dengan nada curiga. Dharma menelan ludah. Ia tidak bisa menjelaskan. Ia hanya tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah berubah dalam dirinya sejak perjanjian itu gagal. Bayangan di cermin saat ia pulang ke rumah, perasaan aneh itu semakin kuat. Dharma merasa ada yang mengikutinya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia masuk ke dalam rumah dan berjalan ke kamar. Di sudut ruangan, ada cermin besar yang biasa digunakan Sari untuk berdandan. Tanpa sadar, Dharma melirik bayangannya di cermin, dan saat itulah dadanya terasa membeku. Bayangan yang ada di cermin bukan dirinya. Matanya berubah hitam pekat, kulitnya tampak lebih pucat, dan ada senyum menyeringai yang menyeramkan. Dharma mundur dengan napas tersengal. Bayangan itu tetap diam, tetapi senyumnya semakin lebar. Tiba-tiba, bayangan itu berbisik, "Kau milikku." Cermin itu retak dengan suara nyaring. Dharma tersentak dan jatuh ke lantai, terengah-engah. Saat ia melihat kembali, cermin itu kembali normal, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun ia tahu betul bahwa itu bukan sekadar ilusi. Babi ngepet yang berkeliaran malam harinya, warga desa kembali digemparkan oleh kejadian aneh. Beberapa orang melaporkan kehilangan uang dan barang berharga, persis seperti yang terjadi sebelum ini. Namun kali ini, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Pak Amir, salah satu warga desa, mengaku melihat sesosok babi hitam besar berkeliaran di sekitar rumahnya. "Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Babi hitam itu masuk ke pekaranganku, lalu menghilang begitu saja," katanya kepada para warga yang berkumpul. "Kita tidak bisa diam saja. Kita harus berjaga malam ini," seru Pak Lurah. Para warga setuju. Mereka berkumpul dengan membawa obor dan senjata seadanya. Sementara itu, Dharma duduk di rumahnya dengan tangan mencengkeram kepalanya. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Makhluk itu belum pergi. Ia mungkin tidak menyeret Dharma ke neraka malam itu. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang kini berkeliaran di desa, meneror warga satu persatu. Dan Dharma tahu, ini baru permulaan dari kutukan yang mengintainya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Bisakah Dharma menebus kesalahannya, atau justru ia akan semakin tenggelam dalam kegelapan? Malam itu, suasana desa semakin mencekam. Para warga yang marah dan ketakutan berkumpul di balai desa, membawa obor dan senjata seadanya, parang, bambu runcing, dan bahkan beberapa membawa jaring. "Kita tidak bisa membiarkan babi setan itu berkeliaran," seru Pak Lurah, wajahnya tegang. "Malam ini, kita akan berjaga dan menangkapnya." Warga bersorak setuju. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil dan mulai menyisir desa, mencari jejak makhluk yang telah mencuri harta mereka. Sementara itu, di rumahnya, Dharma duduk gelisah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu persis apa yang sedang mereka cari. Babi itu, bisiknya pelan, itu bukan sekadar binatang biasa. Bayangan di tengah malam, sekitar tengah malam, kelompok penjaga di dekat sawah mendengar suara aneh, seperti geraman rendah bercampur dengan suara desiran daun. "Lihat," bisik seorang warga sambil menunjuk ke arah semak-semak. Di bawah sinar bulan yang redup, tampak sosok hitam bergerak perlahan di antara ilalang. Seekor babi hitam besar, matanya bersinar merah, berdiri di sana, mengendus-endus udara seakan menyadari keberadaan mereka. Seketika, warga menyerbu. "Hajar!" Babi itu melesat cepat, berlari menuju hutan di pinggiran desa. Para warga mengejarnya, meneriakkan doa-doa dan mantra perlindungan. Beberapa orang mencoba menebasnya dengan parang, tapi anehnya, setiap tebasan hanya mengenai udara kosong, seakan makhluk itu tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Di tengah pengejaran, Pak Amir yang berada paling depan berteriak kaget, "Astaga, dia menghilang!" Semua orang berhenti. Babi itu benar-benar lenyap. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya kegelapan hutan yang sunyi. Namun, tepat saat mereka mulai mundur, suara lain terdengar. Suara tawa, pelan, rendah, mengerikan. Rahasia yang terungkap keesokan harinya, warga berkumpul untuk membahas kejadian semalam. Mereka yakin bahwa babi itu bukan hewan biasa. "Kita harus mencari tahu siapa yang memeliharanya," seru seorang warga. "Kita semua tahu, babi ngepet tidak bisa bergerak sendiri. Pasti ada seseorang yang menjaganya." Tambah yang lain. Semua orang mulai menatap satu sama lain dengan curiga. Dalam hati, Dharma merasa semakin terdesak. Ia tahu, cepat atau lambat, warga akan menemukan kebenaran. Mimpi buruk yang nyata malam itu, Dharma kembali mengalami hal aneh. Ia terbangun di tengah malam dan mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menindihnya. Di sudut kamar, sosok hitam berbulu berdiri, menatapnya dengan mata merah membara. "Kau tidak bisa lari, Dharma." Makhluk itu mendekat. Nafasnya dingin, berbau busuk, dan memenuhi ruangan dengan aura mengerikan. "Bayar utangmu, atau keluargamu yang akan menjadi gantinya." Dharma ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Matanya melebar saat melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di sudut ruangan, Wulan berdiri dalam tidur, matanya kosong. Tapi anehnya, bayangan di belakangnya tidak mengikuti gerakannya. Dan di balik tubuh kecil Wulan, sesuatu yang lebih besar mulai muncul, sesosok makhluk yang menyerupai dirinya sendiri, tetapi dengan wajah yang lebih menyeramkan. Bayangan itu menyeringai. "Kau pikir bisa selamat? Ini baru permulaan." Dharma terbangun dengan napas memburu. Keringat membanjiri tubuhnya. Sementara Wulan masih berdiri di sudut kamar dengan mata kosong. "Wulan!" Dharma berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi ia masih terasa berat. Tiba-tiba, Wulan tersenyum. Tapi bukan senyum seorang anak kecil. Senyum itu terlalu lebar, terlalu asing, terlalu menyeramkan. "Kau pikir bisa kabur dari perjanjian ini, Dharma?" Suara itu keluar dari mulut anaknya, tetapi nada dan intonasinya bukan milik Wulan. Seketika, Wulan terjatuh lemas ke lantai. Dharma merangkak mendekatinya dan segera mengguncang tubuh kecilnya. "Wulan, bangun nak, bangun." Perlahan, mata Wulan terbuka.
Ia terlihat kebingungan. "Abah, aku kenapa?" Suaranya lemah. Sari yang terbangun karena suara gaduh langsung berlari mendekat dan memeluk Wulan. "Ada apa ini, Dharma? Kenapa Wulan tiba-tiba pingsan?" Dharma tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke dinding, di mana tadi ia melihat bayangan makhluk itu. Kutukan yang mulai menyerang sejak malam itu, Wulan sering sakit. Tubuhnya semakin lemah, sering mengigau dalam tidurnya dan beberapa kali ditemukan berjalan sendiri di malam hari dalam keadaan setengah sadar. Sari mulai khawatir. "Kita harus bawa Wulan ke tabib atau ke kiai," desaknya suatu malam. Dharma hanya diam. Ia tahu bahwa ini bukan penyakit biasa. Ini adalah harga yang harus dibayar karena ia mengingkari perjanjian dengan makhluk itu. Dan lebih buruknya lagi, ia tahu bahwa makhluk itu ingin menggantikan dirinya dengan Wulan. Ancaman dari kegelapan malam itu, Dharma memutuskan untuk berjaga. Ia duduk di depan kamar Wulan, tidak ingin sesuatu terjadi pada anaknya. Tengah malam, angin berhembus dingin. Daun-daun kering beterbangan di luar rumah. Lalu terdengar suara langkah kaki dari luar. Pelan tapi jelas. Dharma menajamkan pendengarannya. Langkah itu tidak berasal dari jalanan desa. Suara itu berasal dari dalam pekarangan rumahnya. Ia bangkit perlahan, mengambil golok yang ia simpan di balik pintu, lalu berjalan menuju jendela. Saat ia mengintip keluar, dadanya langsung terasa sesak. Di pekarangan, berdiri sosok yang ia kenal baik. Dirinya sendiri. Bayangan Dharma berdiri di sana. Dengan wajah pucat, mata hitam pekat, dan senyum yang tidak wajar. Tanpa suara, bayangan itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kamar Wulan. Dharma tersentak. "Tidak, jangan kau sentuh anakku." Tapi sosok itu hanya menyeringai dan menghilang dalam kegelapan. Di saat yang sama, terdengar suara Wulan berteriak dari dalam kamar. Dharma berlari masuk. Mendapati Wulan tengah menggeliat di tempat tidurnya. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terbuka tapi kosong. "Abah, tolong." Dia datang. Tiba-tiba, tubuh Wulan terangkat dari tempat tidur, melayang beberapa sentimeter di atas kasur. Sari menjerit, menangis, sambil memeluk kaki anaknya. Dharma tidak bisa lagi tinggal diam. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah menghadapi makhluk itu langsung. Ia harus kembali ke Gunung Keramat. Dan kali ini, ia akan memastikan semuanya berakhir. Dharma tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Jika ia tidak bertindak, Wulan akan terus menjadi sasaran makhluk itu. Malam itu juga, ia memutuskan untuk kembali ke Gunung Keramat, tempat di mana semua ini bermula. "Aku harus pergi," katanya lirih kepada Sari yang masih memeluk Wulan. "Pergi kemana, Dharma? Kau lihat sendiri apa yang terjadi. Kita harus mencari bantuan, bukan pergi sendirian." Sari memohon, air matanya masih mengalir. Dharma menunduk, menggenggam tangannya erat. "Tidak ada yang bisa membantu kita. Ini urusan antara aku dan mereka." Sari ingin menahannya, tapi Dharma sudah melangkah keluar. Dengan membawa sebilah golok dan beberapa sesajen yang dulu diberikan pria tua itu, ia berjalan menuju hutan, menuju Gunung Keramat. Langit malam tampak gelap tanpa bulan. Angin yang bertiup terasa lebih dingin dari biasanya, seakan membawa firasat buruk. Pertemuan dengan makhluk gaib. Begitu sampai di batu besar tempat ia dulu melakukan perjanjian, Dharma meletakkan sesajen dan menyalakan dupa hitam yang tersisa. "Asal kau tahu," ucapnya dengan suara lantang, "aku datang bukan untuk tunduk. Aku datang untuk mengakhiri ini." Awalnya hanya ada keheningan, tapi kemudian suara gemuruh terdengar, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak dari dalam tanah. Udara di sekitar berubah drastis. Dari balik pepohonan, muncul sosok hitam berbulu besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu menyeringai, "Kau kembali, manusia lemah.
Tapi kau datang dengan tangan kosong. Apa kau pikir bisa melawanku?" Dharma menggenggam goloknya erat. "Aku tidak takut padamu lagi. Ambil nyawaku kalau perlu, tapi lepaskan anakku." Makhluk itu tertawa keras. Tanah di bawahnya bergetar, dan tiba-tiba muncul bayangan-bayangan hitam di sekeliling Dharma. "Kau sudah menandatangani perjanjian, Dharma. Tidak ada jalan keluar. Kau mengingkari, maka kau harus membayar." Tapi makhluk itu mendekat, menatapnya dengan tajam. "Jika kau mau menggantinya dengan nyawa lain, aku akan mempertimbangkan." Dharma terdiam. "Apa maksudmu?" tanyanya hati-hati. "Seseorang harus menjadi tumbal. Jika bukan kau atau anakmu, maka carilah penggantinya. Satu nyawa untuk menutup perjanjian." Dharma merasa dunia berputar di sekelilingnya. Makhluk itu memberi jalan keluar, tapi jalan keluar yang sama kejamnya. Ia bisa menyelamatkan Wulan dengan mengorbankan orang lain, warga desa yang sudah mulai mencurigainya, atau seseorang yang tidak bersalah, atau ia sendiri. Dharma menggenggam goloknya lebih erat. "Tidak," katanya dengan suara tegas. "Aku tidak akan mengorbankan siapapun lagi." Makhluk itu menyipitkan matanya. "Maka bersiaplah untuk kehilangan segalanya." Angin tiba-tiba bertiup kencang dan bayangan hitam di sekeliling Dharma mulai bergerak ke arahnya. Tapi Dharma sudah mengambil keputusan. Jika ada yang harus mati malam ini, maka itu adalah makhluk itu sendiri. Ia mengangkat goloknya tinggi, lalu menusukkannya ke tanah di depan batu besar itu, sambil meneriakkan doa yang diajarkan oleh kakeknya dulu. "Ya Allah, jika ini jalanku, maka biarkan aku menanggungnya. Tapi jangan biarkan mereka menyentuh keluargaku lagi." Tiba-tiba, cahaya putih muncul dari tanah tempat golok itu tertancap. Makhluk itu berteriak marah. Suaranya menggelegar di seluruh hutan. Bayangan-bayangan hitam itu langsung terlempar ke udara, dan satu persatu menghilang dalam kilatan cahaya. Makhluk hitam berbulu itu berusaha melawan, tapi tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya itu. "Ini belum selesai, manusia!" teriaknya sebelum tubuhnya meledak menjadi asap hitam. Gunung Keramat kembali sunyi. Dharma jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya lemas tak berdaya. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di rumahnya. Sari duduk di sampingnya, sementara Wulan tertidur dengan wajah damai. "Kau selamat, Dharma. Kau selamat," bisik Sari dengan air mata yang masih mengalir. Dharma hanya bisa tersenyum lemah. Ia tahu ini belum benar-benar berakhir, tapi setidaknya keluarganya aman untuk saat ini. Namun jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa pesugihan bukan sekadar perjanjian. Itu adalah kutukan, dan kutukan tidak akan pernah benar-benar hilang.